Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dikala Sang Anak Memberontak, Sisi Lain Sutawijoyo. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini, saya akan membahas Panembahan Senopati Mataram yang sangat fenomenal. Lahir dengan nama Danang Sutawijoyo, lahir di Demak, wafat di Jenar tahun 1601, adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 hingga 1601. Bergelar Panembahan Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai tokoh fundamental Kesultanan Mataram. Danang Sutawijoyo adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pemenahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah Baba Tanah Jawa, konon ayahnya adalah keturunan Ki Bondan Kejawen yang masih keturunan Brawijaya V atau Kertabumi dalam catatan Cina, raja terakhir Majapahit. Sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki bernama Ki Juru Mertani, yang kemudian diangkat sebagai patih pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549. Sutawijoyo juga anak angkat dari Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, Bupati Pajang. Sebagai pancingan, karena pernikahan Hadiwijoyo dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai seorang anak, Sutawijoyo kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabei Loreng Pasar. Awal titik balik kehidupannya, terlibatnya Sutawijoyo dalam sayembara penumpasan Arya Penangsang tahun 1549 merupakan pengalaman perang yang pertama baginya. Ia diajak ayahnya, Ki Ageng Pemenahan, ikut serta dalam rombongan pasukan supaya Hadiwijoyo merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan kepada Sutawijoyo yang saat itu masih berusia belasan tahun. Hadiwijoyo menyertakan 1000 pasukan untuk mengawalnya. Arya Penangsang adalah Bupati Cipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, raja terakhir Kesultanan Demak. Arya Penangsang digambarkan sebagai sosok yang bengis dan kejam. Putra dari Raden Mukmin, putra Raden Patah, dan putri dari Sunda ini dikenal memiliki ilmu tinggi dan keris pusaka Brongot Setan Kober. Dalam sebuah skenario peperangan yang dirancang oleh Ki Juru Mertani, paman dari Sutawijoyo, Arya Penangsang dipancing dengan kedok surat tantangan duel di pinggir sungai Begawan atas nama Hadiwijoyo, padahal sebenarnya yang menantang adalah Sutawijoyo. Ini sebagai pancingan kepada Penangsang, mengingat Hadiwijoyo adalah musuh bebuyutannya. Melalui kusirnya yang dipotong telinganya, Arya Penangsang murka dan segera berlari dengan kudanya yang bernama Gegarimang ke sungai Bengawan untuk memenuhi tantangan itu seorang diri. Sutawijoyo memang berhasil mengalahkan Penangsang, akan tetapi sengaja disusun laporan palsu oleh Ki Juru Mertani bahwa kematian Arya Penangsang akibat dikeroyok oleh Ki Ageng Pemenahan dan Ki Panjawi. Karena jika Sultan Hadiwijoyo sampai mengetahui kisah yang sebenarnya, bahwa pembunuh Adipati Cipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah. Usai sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah di Pati dan menjadi adipati di sana sejak 1549. Sedangkan Ki Ageng Pemenahan justru baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556 yang masih berupa alas mentaok
Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan tahun 1575, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senopati ing Ngalogo, panglima di medan perang. Pada tahun 1576, Ngabeyi Wilamarta dan Ngabeyi Wurakil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram karena Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun, kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya. Melalui laporan yang mereka susun, Senopati memang terkesan ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual. Misalnya, membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamejangan dari Kedu dan Bagelan yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya, sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan untuk menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat dari Tuban, Pangeran Benowo, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga, putra sulung Senopati, dengan Arya Pamalat, yang akhirnya menewaskan Arya Pamalat. Insiden ini kemudian dilaporkan sebagai kesalahpahaman oleh Pangeran Benowo kepada ayahnya, Hadiwijaya. Kembali Hadiwijaya mencoba menahan diri terhadap peristiwa yang disebabkan anaknya itu. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum Puang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan menyusup ke dalam kaputren menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Lawean. Ibu Pabelan adalah adik perempuan Senopati. Dia memaksa kakaknya untuk menolong suaminya. Karena tidak tega dengan adik perempuannya, maka Senopati pun terpaksa pergi bersama para mantri pemajagan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Senopati ini membuat Sultan Hadiwijaya yang saat itu dalam keadaan kurang sehat itu murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin ribuan pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi. Pasukan Pajang akhirnya mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Karena saat perang terjadi di wilayah dekat Prambanan, tiba-tiba Gunung Merapi meletus dan lahar dinginnya menerjang pasukan Pajang. Kekalahan telak pun tak terelakkan. Sultan Hadiwijaya semakin parah sakitnya dalam perjalanan pulang ke Pajang karena terjatuh dari gajah yang ditungganginya. Ia akhirnya meninggal dunia. Tapi ada hal yang unik di sini. Sebelum wafatnya, Hadiwijaya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senopati, serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak tertua. Mengingat Senopati adalah anak angkat pertama sebelum Hadiwijaya mempunyai anak kandung, sangatlah wajar Hadiwijaya memperlakukan Senopati dan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Senopati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu, dan Pangeran Benowo pun tetap menganggap Senopati sebagai kakaknya. Arya Pangeri, putra Arya Penangsang, adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Penembahan Kudus, berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Pajang. Pangeran Benowo
kemudian bersekutu dengan kakaknya, yaitu Senopati, pada tahun 1586 karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senopati dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, adik Senopati. Maka sejak itu, Senopati menjadi raja pertama Mataram, bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar sultan untuk menghormati mendiang Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Memperluas kekuasaan Mataram sepeninggal Sultan Hadiwijoyo. Daerah-daerah bawahan di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Persekutuan Adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Giri Gedaton. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola, putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya, Ratu Waskita Jawi, menjadi permaisuri utama di Mataram. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakaknya itu. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak dan Pajang bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumewa, putra bungsu Sultan Trenggono, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangannya. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya, sehingga putrinya yang bernama Retno Dumila diambil sebagai istri Senopati. Pada tahun 1591 terjadi perebutan tahta di Kediri sepeninggal bupatinya. Putra Adipati sebelumnya yang bernama Raden Senopati Kediri diusir oleh Adipati baru yang bernama Ratu Jalu, hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat dari Panembahan Senopati Mataram dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Perang berakhir dengan kematian bersama Senopati Kediri melawan Adipati Pesagi, pamannya. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan Panembahan Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian dibunuh sendiri oleh Adipati Pasuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumila, putri Madiun, sebagai permaisuri kedua Senopati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi dekat Sungai Dangkang, di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senopati dan pasukan berkudanya sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati. Panembahan Senopati alias Danang Sutawijoyo meninggal dunia pada awal tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Kota Gede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah yang lahir dari putri Pati bernama Mas Jolang. Itulah sekelumit kisah tentang Panembahan Senopati. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.
dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.